Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita pada sehat dan akan menyampaikan materi yang kelima tentang kepemimpinan wanita. Bahwa ada sedikit perbedaan dari kepemimpinan wanita dan laki-laki, sehingga masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini saya akan menyampaikan kelebihan-kelebihan di antara kepemimpinan laki-laki maupun perempuan. Kita awali dengan kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki, bagaimana dia memimpin dalam sebuah organisasi. Yang pertama, memiliki data yang rasional. Laki-laki itu diberi rasional, akal. Sehingga ketika dia menerapkan satu kebijakan, tentunya dia memiliki data-data yang diambil dari lapangan, yang itu tentunya harus valid, sehingga kebijakan itu betul-betul tepat. Terus yang kedua, dia lebih rileks, santai. Tidak terlalu tegang dengan kepemimpinannya. Selanjutnya adalah laki-laki punya pikiran yang ulet, pantang menyerah. Ketika organisasi mengalami masa sulit, mengalami masalah, banyak persoalan, maka laki-laki tertantang untuk menyelesaikannya, mencari solusi yang tepat. Kemudian kompetitif. Dia akan berlomba-lomba, berprestasi dengan para leader lainnya. Karena dia punya sifat yang kompetitif, bersaing. Bagaimana lembaga atau organisasi pimpinannya itu bisa menjadi yang terdepan, menjadi yang termaju. Nah, ini kompetitif. Terus kemudian dia selalu aktif, tidak pasif tapi aktif. Terus tidak cenderung memilih tugas kelompok. Banyak pemimpin laki-laki itu yang menyelesaikan persoalan ataupun tugas-tugas perusahaannya dengan single factor. Ini sebenarnya bukan dalam organisasi bisa menjadi kelebihan, bisa menjadi kelemahan. Kalau kita anggap kelebihan, maka dia menjadi strong, ya, kuat untuk menyelesaikan segala tugas-tugas lembaganya. Nah, ini jadi kita pandang dari mana. Terus yang terakhir adalah gaya kepemimpinan delegasi. Seorang leader adalah seorang manajer juga. Jadi yang mengatur. Ketika ada job description, tugas-tugas, maka dia akan mendelegasikan anak buahnya. Bukan terus kemudian banyak yang dia laksanakan sendiri. Ini bukan seorang manajer. Bukan seorang manajer, tapi dia pekerja. Sehingga seorang manajer adalah mendelegasikan tugas-tugas itu pada bawahnya, pada anak buahnya. Nah, setelah kita ketahui kelebihan laki-laki, maka kita bahas model gaya kepemimpinan wanita. Dia lebih memilih menjadi anggota. Banyak wanita yang tidak mau di depan, tetapi lebih enjoy dia menjadi anggota dari satu organisasi. Terus kemudian lebih demokratis. Seorang wanita tidak biasa untuk berlaku otoriter. Lebih demokratis, menerima saran dari anak buahnya, menerima masukan, terus kemudian mengharapkan partisipasi dari bawahannya. Dia tidak kerja sendiri. Selanjutnya dia lebih perhatian. Wanita itu memang punya karakter keibuan. Yang dia itu mengayomi, lebih perhatian terhadap bawahannya. Terhadap secara pribadi anak buahnya juga sampai kepada keluarganya. Dia lebih perhatian, lebih care. Terus kemudian lebih mengamati perilaku. Ketika dia
memandang seseorang itu tidak hanya terpaku apa yang ada di hadapannya, tidak terpaku pada dohirnya. Dia lebih mengamati tabiat, sifat dan perilaku daripada bawahannya. Sehingga ketika dia memberi instruksi perintah, dia akan memandang bagaimana karakter anak buahnya, karakter anak bawahannya, bagaimana sifat dia, bagaimana kondisi keluarganya. Dia lebih perhatian, lebih mengamati perilaku, lebih teliti. Jelas wanita itu diberi kelebihan ketelitian terhadap segala hal, apalagi masalah administrasi. Wanita sangat teliti. Yang terakhir adalah cenderung lebih memilih bekerja secara tim. Jadi teamwork, kerja tim, bukan kerja sendirian. Organisasi akan maju kalau terbentuk teamwork yang solid, yang senantiasa bekerja secara tim, saling bahu membahu, saling mengisi kekurangannya. Nah, dari uraian tadi sebenarnya masalah klasik yang kita temui, yang sering ditanyakan, apakah secara Islam wanita itu berhak menjadi pemimpin? Nah, kalau ada pertanyaan ini kita kembali pada hadis Rasulullah. Secara teks ada yang Rasulullah pernah bersabda, ma'aflaha qaumun walau amrohum bimro'atin. Tidaklah beruntung satu kaum jika menyerahkan urusannya kepada wanita. Jika menyerahkan urusan kepemimpinan kepada wanita. Nah, ini pemahaman yang secara teks memang satu kaum, satu organisasi, lembaga kok dipimpin perempuan, maka tunggulah kemunduran dari organisasi itu, karena perempuan itu tidak layak jadi pemimpin. Nah, ini secara tekstual daripada hadis ini. Tapi kalau kita pahami secara kontekstual, bahwa Rasulullah mengeluarkan sabdanya ini, konteksnya tatkala itu adalah asbabul wurudnya, konteksnya, sebab-sebab Rasulullah mengeluarkan hadis ini adalah ketika mendengar Raja Persia meninggal. Kemudian generasi yang pemimpin yang menggantikan adalah anak perempuannya. Padahal anak perempuan ini tidak kompeten. Nah, maka Rasul berkata, maka hancurlah itu nanti Persia. Nah, ini konteksnya karena si putrinya Raja Persia ini tidak kompeten. Tapi jika wanita itu memang kompeten, ya, punya leader yang baik, punya kewibawaan, punya problem solving, ya, terus kemudian punya visi misi ke depan untuk memajukan organisasi, kenapa tidak? Sehingga kita kembalikan pada Anda ketika punya organisasi, apakah Anda mempercayakan organisasi pada wanita atau laki-laki, itu tergantung pada kebutuhan daripada organisasi tersebut. Demikian materi kita tentang kepemimpinan wanita. Kita akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.